Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah dan surga. Kali ini kita akan menjelaskan tentang khusyuk bagi seorang mu'alaf. Hanya perlu waktu 20 menit, satu ayat. Jadi khusyuk 3T, tumanina tafakur tadabbur, hanya memerlukan waktu 20 menit bagi seorang mu'alaf, satu ayat. Para sahabat, memang di dalam keadaan kita umat Islam umumnya, untuk meraih kehusuan dalam sholat itu hampir-hampir kesulitan, rata-rata kesulitan, rata-rata, ya. Jadi pada saat sholat pikirannya kemana-mana, rata-rata seperti itu. Keluhan itu banyak sekali, bukan hanya orang biasa, ya, orang biasa, tetapi juga banyak orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang suka ceramah, kadang-kadang juga dia merasa kesulitan. Ya karena itu para sahabat, untuk salat khusyuk metode 3T, yaitu tumanina, tafakur, tadabbur, atau kita sebut dengan tafakur itu mengerti apa yang dibaca, tadabbur itu menghayati apa yang dibaca, tumanina itu dilakukan dengan tenang. Nah kalau kita ingin memperinci satu-satu saja, ya di dalam masing-masing ayat, kita terapkan metode 3T ini. Maka ternyata untuk satu ayat bagi seorang mu'alaf, ya kalau kita mau jujur, itu hanya perlu waktu 20 menit saja tuh. Jadi seorang mu'alaf yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia baca syahadat, belum pernah sholat, belum pernah baca apa-apa. Bila diajarkan untuk khusyuk, menghayati satu ayat dalam surat Al-Fatihah itu hanya perlu waktu 20 menit, satu ayat. Nah mari kita saksikan slide berikut ini. Nah ini para sahabat, kita lihat di sini khusyuk 20 menit untuk mu'alaf. Misalnya kita sebut saja seorang mu'alaf yang tidak pernah mendengar kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah dengar. Pokoknya dia langsung masuk Islam, langsung syahadat. Bismillah dia belum tahu. Apalagi artinya, apalagi maknanya. Nah tetapi si mu'alaf ini langsung kita didik agar dia mampu menghayati maknanya itu. Satu ayat ini tetapi dia khusyuk betul. Benar-benar khusyuk dia melakukannya. Hanya satu ayat ini saja. Nah ternyata kita lihat, kita rinci perkiraan-perkiraannya. Ya. Untuk orang dewasa tentunya, kita suruh dia menghafal Bismillahirrahmanirrahim. Ayo hafal kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang lagi untuk menghafalkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, diperkirakan hanya memerlukan waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang. Dikasih waktu 20 menit dihafal itu. Ya, ini menghafal kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita kasih tahu ke dia juga untuk menghafal artinya. Ini artinya dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah apa sih arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah dia dikasih kesempatan. Oh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia ulang, oh yang Maha Kasih dan Sayang. Nah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus kita minta dia ulang-ulang.
Ya, untuk menghafal artinya dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang ini diperkirakan hanya perlu waktu 2 menit tuh untuk mualaf. Nah, kemudian setelah itu kita minta dia apa sih maknanya, maksudnya daripada kasih sayang Allah ini yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini bagaimana maksudnya? Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayang itu maksudnya adalah sifatnya Tuhan atau keadaannya Tuhan, benar-benar dia sayang kepada semua makhluknya. Yang terbukti daripada kita sendiri diberikan nikmat yang banyak, ya nikmat yang tak ternilai dalam diri kita. Nikmat air, udara, cahaya yang begitu berlimpah ruah. Begitu banyak. Semua manusia sudah disediakan air, udara, cahaya. Kalau nggak ada air, ada udara, nggak ada cahaya, manusia mati tuh, nggak akan bisa dia hidup. Tapi Allah berikan limpahan itu. Nah, kemudian Allah beri juga penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, semua anggota tubuh diberikan oleh Allah. Sehingga dengan begitu benar-benar Allah sayang. Nah, semua kenikmatan yang Allah berikan ini ada di dalam diri kita. Nikmatmu mengalir dalam tubuh saya tiada henti. Kasih sayangmu pada saya melebihi kasih sayang kedua orang tua saya. Nah, ini seorang mu'alaf ini diberikan pelajaran ini, dia perhatikan satu-satu, dia perhatikan sambil dia diulang-ulang, dia pelajari maknanya ini, dia paham maknanya itu. Dia paham makna daripada kasih sayang Allah ini, dia paham. Untuk memahaminya itu diberi waktu tuh. Diperkirakan 6 menit dia sudah paham itu. Ya, dia perkirakan 6 menit dia sudah paham. Oh, kasih sayang Tuhan tuh begini, begini, itu nikmat mengalir dalam diri kita, pikiran, perasaan, semuanya Allah yang beri nikmat tuh setiap janji. Baik air, udara, semua di alam semesta, diri kita juga begitu. Itu tanda kasih sayang Allah. Itu Allah yang beri, padahal kita nggak minta. Tapi Allah sudah beri dalam diri kita. Begitu sayangnya Allah pada kita. Dijelaskannya perlu waktu 6 menit. Ya. Nah, baru kemudian diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Diperkirakan selama 10 menit. Nah, diulang-ulang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat lagi dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, terus ya Allah, Kaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dihayati, betul. Dihayati itu. Engkau beri nikmat yang tak ternilai. Engkau beri air, udara, cahaya, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan semua anggota tubuh. Nikmatmu mengalir dalam diri saya tiada henti. Kasih sayangmu melebihi kasih sayang kedua orang tua saya. Ini maknanya tuh betul-betul dihayati. Begitu. Jadi waktu dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu sambil dihayati. Nih dibaca sama dia. Dibaca, dihayati. Tapi bacanya tuh dihayati. Dia merasakan betul memang kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan, Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang yang memberi nikmat tiada henti. Terus dihayati itu, berulang-ulang dihayati. Nah, perkiraan orang yang menghayati makna sampai dengan benar-benar mendalam begitu, mendalam, menyadari betul kasih sayang Allah. Menyadari Bismillahirrahmanirrahim, dia menyadari kasih sayang Allah itu pada dirinya. Diperkirakan perlu waktu 10 menit. Ya, jadi kalau begitu bagi seorang mu'alaf, untuk dia menghafalkan bismillah, kemudian menghayati maknanya, mengerti maknanya, menghayati maknanya dengan metode 3T, bisa dia dengan khusyuk, dengan penghayatan yang dalam, itu hanya perlu waktu 20 menit. Ini seorang mu'alaf. Ya, ini seperti ini.
Jadi kalau kita umat Islam sebetulnya bisa lakukan kehusuan dengan penghayatan makna. Ya betul bisa. Nah untuk bismillah ya 20 menit. Untuk alhamdulillah mungkin 20 menit. Orang-orang mualaf aja bisa 20 menit. Berarti orang-orang Islam akan mampu menghayati makna bacaan sholat itu. Ya satu ayat hanya 20 menit saja sebetulnya. Nah, lebih jelasnya nanti dilihat di buku Salat Khusyuk 3T halaman 196. Nah, ini para sahabat, sebetulnya kita lihat tadi, ya, sebetulnya kalau kita benar-benar ingin sholat yang khusyuk menghayati maknanya itu, tidak lama sebetulnya untuk bisa paham sampai dengan menghayati. Nah, satu ayat saja itu orang dewasa itu bagi seorang mu'alaf bisa perlu waktu hanya 20 menit. Nah, tentunya kita semua orang-orang Islam juga akan bisa menghayati itu. Apalagi gue sholat ke 70 tahun, ada sholat udah 60 tahun, ada sholat udah 50 tahun, ada sholat yang udah puluhan tahun. Ya, sedangkan untuk satu ayat saja bagi seorang mu'alaf bisa hanya 20 menit. Tinggal bagaimana dia mengulang-ulang. Nah, itu yang akan menjadi lekat di dalam jiwa sehingga dia terbawa dalam sholatnya itu. Artinya, maknanya, penghayatan itu terbawa. Nah, itulah yang memakan waktu itu berulang-ulang supaya dia menjadi program otomatis. Jadi kalau mau dirinci para sahabat, sebetulnya tidak terlalu sulit-sulit amat itu. Ya, tidak terlalu sulit-sulit amat. Hanya kita perlu berlatih kembali. Kita perlu menghafal kembali, perlu menghayati kembali dan dilatih berulang-ulang. Nah, ini aja kuncinya. Otomatis nanti akan terbawa dalam sholat. Nah, inilah nanti yang dipelajari dalam Sasmi, 1 ayat 1 minggu untuk menanamkan itu ke dalam diri sehingga ada memorinya. Memori yang diulang-ulang menjadi sebuah program di dalam jiwa. Jadi nanti pada saat sholat, makna-makna bacaan sholat itu akan terbawa. Ya demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.